Pondok Timur Mas merupakan sebuah komplek perumahan yang terletak pada Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Saya, Priti Dewati, selaku mahasiswi Undip 2017, saat ini melakukan kegiatan KKN atau kuliah kerja nyata secara mandiri di lokasi ini, akibat adanya pandemi COVID-19. Warga perumahan ini, khususnya yang tinggal di RT 06 RW 13, secara umum berada pada kelompok usia dewasa hingga lansia. Namun, masih juga terdapat warga yang masuk ke dalam kategori remaja dan anak-anak, yang umumnya masih terlihat berkeliaran di sekitar komplek, terutama di lapangan basket dan gang jalan. Sebelum adanya pandemi COVID-19, mayoritas warga perumahan sering menghabiskan waktunya di sore hari untuk bercengkrama satu sama lain di area depan rumah masing-masing. Namun, setelah angka penyebaran virus terus meningkat, aktivitas outdoor dan interaksi sosial warga menjadi sangat minim dan terbatas. Walaupun mayoritas warga menghabiskan waktunya di rumah, tak jarang juga ditemui warga komplek, terutama yang berada pada usia remaja yang tidak mematuhi protokol kesehatan, yaitu tidak menggunakan masker dan juga menghabiskan waktu hingga larut malam di kafe atau mungkin restoran tanpa menjaga jarak satu sama lain. Hal ini tidak sesuai dengan anjuran pemerintah yang menghimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, walaupun saat ini kita telah masuki era new normal. Kota Bekasi memiliki berbagai macam landmark. Salah satunya yang sedang ikonik beberapa saat ini yaitu piramida terbalik Semarekon. Bangunan yang berbentuk mirip dengan piramida yang terdapat di Museum Louvre Paris, Prancis ini menjadi daya tarik sendiri bagi warga Bekasi dan juga wisatawan yang datang ke kota ini. Bahkan dulu sebelum adanya COVID-19, hampir setiap hari banyak traveler yang menyempatkan waktunya untuk datang ke monumen ini dan berfoto dengan latar belakang piramida. Bukan hanya yang memiliki hobi jalan-jalan, namun banyak juga para pecinta seni yang mengabadikan dengan kameranya untuk dijadikan sebagai koleksi foto-foto perjalanan. Program pertama yang terlaksana adalah program terkait COVID-19. Program ini merupakan program psikoedukasi dalam bentuk buklet yang berisikan kiat-kiat untuk menjaga kesehatan mental di tengah pandemi. Berdasarkan hasil asesmen awal yang dilakukan dalam bentuk wawancara kepada warga setempat, diketahui bahwa kebanyakan warga merasa jenuh akibat terlalu lama menghabiskan waktunya di rumah. Mereka menyatakan bahwa aktivitas harian yang secara umum dilakukan semakin terasa membosankan dan monoton. Para warga juga mengaku bahwa mereka kerap kali merasa khawatir setiap menonton tayangan di televisi maupun media sosial terkait bertambahnya individu yang terpapar virus COVID-19. Oleh karena itu, buklet ini bertujuan untuk memberikan tips-tips aktivitas yang dapat dilakukan warga di dalam rumah untuk meminimalisir rasa jenuhnya. Sebagai orang awam kayak ibu begini tambah panik gitu kan. Untuk menghindari kepanikan tambah biar gak tambah stres ya mengurangi lihat TV. Intensitas beritanya gitu ya. Seandainya pun harus nonton yang ringan-ringan aja lah. Ini yang hiburan gitu. Yang sifatnya untuk menghibur diri gitu. Berarti salah satu tips di buku ini cukup bermanfaat ya Bu. Contohnya yang tadi untuk mengurangi intensitas menonton tayangan yang berbau COVID terlalu sering gitu ya Bu. Iya, alhamdulillah dengan adanya buku ini sangat membantu. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Fioni. Yang di bawah aku yang pakai kacamata namanya Natasha, dan di bawahnya lagi yang on cam-nya namanya Preti atau Cathy. Nah, jadi kita di sini lagi menjalani
kuliah kerja nyata atau KKN di lingkungan rumahnya masing-masing atau di Kota Bekasi. Untuk program kita ini program kita yang kedua, bentuknya webinar, judulnya itu Empowering Communities, yang tujuannya itu untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis sebagai upaya untuk mendukung Sustainable Development Goals, kayak gitu. Nah, untuk di sini juga akan terbagi dari 3 materi. Untuk yang pertama ini ada materi insecurities yang akan dibawakan oleh diri saya sendiri. Yang kedua, mengenai managing stress ini akan dibawakan oleh Freti Dewati. Dan yang ketiga, learn optimism ini oleh Natasha Gunawan. Program kedua yang dilaksanakan adalah program psikoedukasi dalam rangka mendukung tema ketiga SDGs, yakni meningkatkan kehidupan sehat dan sejahtera. Program psikoedukasi dalam bentuk webinar ini hadir guna membantu masyarakat, khususnya yang berada pada kelompok usia remaja, untuk memperoleh pemahaman terkait strategi yang dapat dilakukan untuk mengelola stresnya. Pada dasarnya, masa remaja dikenal sebagai puncak terjadinya fluktuasi emosi yang cenderung dinamis, sehingga secara umum remaja lebih mudah untuk terpengaruh oleh stresor. Berdasarkan survei online yang telah dilakukan pada 46 remaja dengan rentang usia 15-17 tahun di Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, diketahui bahwa 71,7% remaja merasa tertekan saat melaksanakan school from home. 84,8% remaja mengaku mudah jenuh akibat jarang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya selama pandemi. Program psikoedukasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis di tengah pandemi. Selain itu, penggunaan psikoedukasi juga berfungsi untuk memberikan pengetahuan tambahan terkait aktivitas yang dapat dilakukan untuk mengisi waktu luang dan meminimalisir rasa cemas selama di rumah. Oke, sore teman-teman. Sekarang kita beralih ke materi yang kedua ya. Itu adalah manage your stress, atau bagaimana sih cara kita tuh mengelola stres kita. Nah, stresor ini bisa dilihat di sini itu dibagi jadi 2. Ada stresor eksternal sama stresor internal. Saat pandemi ini kan segala macam aktivitas atau kegiatan itu kan dilakukan secara virtual atau online ya. Termasuk kayak pembelajaran, semuanya sekarang kan kayak school from home gitu. Nah, apabila kita ini nggak bisa adaptasi sama kebijakan baru yang kayak gini, itu bisa juga jadi sumber stres. Nah, selanjutnya itu ada latar belakang pendidikan. Nah, kalau latar belakang pendidikan ini, misalnya seorang anak SMA diminta untuk buat jurnal sama publikasi riset. Itu kan bisa jadi sumber stres kan, karena belum pernah diajarin. Nah, selanjutnya adalah gejala fisik, yaitu melemahnya kondisi fisiologis. Nah, ini contohnya tuh kayak gimana? Merasa lemes, pusing, sakit kepala, bahkan bisa sampai diare, terus habis itu keringetan kaki sama tangannya. Perbedaan mendasar dari eustress sama distress itu adalah terletak pada cara individu tersebut mengolah kejadian yang menimpa dirinya. Contohnya gimana sih? Kayak jadi apa sih kalau kita tuh dihadapkan langsung oleh stresor tuh kita apa? Deg-degan, terus pusing, marah, cemas, panik kayak gitu kan. Jadi kita tuh cari tahu dulu nih, problem kita apa, sumbernya tuh apa sih yang bikin kita stres. Misalnya kita diminta untuk melakukan sesuatu yang nggak sesuai sama value kita. Nah, ini ada self-monitoring. Mungkin nanti PPT bakal aku share aja kali ya di WA. Nah, ini salah satu quotes favorite aku. It's not the stress that kills us, it's our reaction to it. Thank you, makasih semua perhatiannya. Perkenalkan, saya Kevin dari Bekasi. Iya, Mau nanya Halo Kevin. buat Kak Kety. Tadi kan sempat tentang distress dan eustress ya. Bisa nggak sih di stress itu diubah jadi eustress? Terima kasih. Nah, dengan kita mengubah pandangan kita ke arah yang lebih positif dan kita kayak mengubah jadi lebih optimis tadi gitu kan, kita jadi merasa lebih confident gitu untuk menaklukkan si stresor ini gitu. Ya, perbedaan psikiater dengan psikolog apa ya Kak? Terima kasih. Kalau psikiater sama psikolog sebenarnya itu serupa tapi nggak sama ya. Tadi kan si masnya ini nanya gimana
Aku mau tanya, kalau saya sangat mudah sekali marah dan suka nyalahin orang, apakah saya mengalami stres gitu ya katanya. Nah, mungkin bisa diidentifikasi dulu nih, sumber marahnya tuh karena apa sih gitu, dan kamu tuh maknai sumber marah itu sebagai sebuah stresor apa enggak? Makasih ya Kak Priti ya, kayaknya saya emang agresif deh. Iya. Sebenarnya kata saya tadi bahwa yang bedain itu adalah capability orang itu gitu. Bagaimana cara dia copingnya nih efektif apa enggak, coping yang dia lakukan, kemampuan coping skillnya dia gimana gitu. 3. Lagi. 1, 2, 3. Gue nggak punya. Sekali lagi dong. Terima kasih teman-teman semua udah penyertaan. Sekali lagi dong, sekali lagi. Hah? 1, Ya udah. 2, 3. Nice. Oke, makasih. Udah ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Sasa Aktivio. Terima kasih ya. Iya, makasih. Terima kasih Lina. Ada nasi kuningnya. Halo teman-teman, aku mau cerita sedikit. Jadi kemarin aku sempat ikut webinar yang dimana membahas tentang stress management, dan menurutku itu penting banget di saat kita lagi di rumah aja nggak bisa keluar kemana-mana. Pasti kita overthinking dong, dan ada aja pikiran yang mungkin kita nggak mesti kita pikirin, tapi itu mengganggu kita gitu. Nah, aku dapat pelajaran baru nih. Kita harus bisa membiasakan diri buat stress controlling, karena itu penting banget teman-teman. Kita bisa tahu sumber masalah apa yang menjadi stres kita, terus kita bisa mengontrol perasaan kita sendiri, sampai nantinya kita tahu cara mengatasi stres kita sendiri. Nah, buat kalian yang mungkin merasa overthinking atau stres yang mungkin berkepanjangan, gak sembuh-sembuh, atau bingung caranya, mungkin kalian bisa mulai dari stress controlling itu sendiri, karena kalian juga mesti tahu apa yang kalian pikirkan, apa yang terbaik untuk diri kalian, dan apa yang terbaik untuk kedepannya buat diri kalian.